Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat walafiat Prof? Sangat sehat. Sangat sehat. Dan sangat senang, bahagia sekali. Alhamdulillah. Ya, ini semangat karena semalam saya dikirim oleh salah satu pendengar Al Victor. Apa itu Prof? Yaitu Bu Hajah Haniah. Oh iya Prof. Iya, dikirim gule ya Prof? Gule, jadi akhirnya ya semangat begini nih. Terima kasih. Masya Allah. Ya, jadi kita bersyukur hari ini jangan ada satupun di antara kita yang hari ini tidak ada rencana untuk membahagiakan orang. Bagaimana Prof? Hari ini kan pagi toh Mbak. Ya. Jumat. Ya. Nah nanti kan maghrib toh. Jangan sampai antara pagi dan maghrib itu tidak ada rencana sama sekali untuk membahagiakan orang. Maka jangan ada satupun hari yang lewat tanpa menyenangkan orang. Mungkin Anda menyenangkan lewat tutur kata Anda. Mungkin Anda menyenangkan lewat tenaga Anda. Mungkin Anda menyenangkan lewat pikiran Anda. Mungkin Anda menyenangkan orang lewat rupiah Anda. Mungkin Anda menyenangkan orang lewat tenaga Anda. Pokoknya jangan ada satupun yang tidak dibahagiakan di dalam hidup ini. Lalu yang kedua, saya masih ingat kata-kata Jalaluddin Rumi ya, begini ya. Wajahlah yang membuat indah manusia. Tuh. Lalu matalah yang membuat indah wajah. Ini kata-kata Jalaluddin Rumi dalam terapi Masnawi. Wajahlah yang membuat indah manusia. Ya, lalu matalah yang membuat indah wajah. Jadi sekarang ini kan kalau orang pakai masker itu ya mata ini yang membuat wajah indah. Iya ya. Prof. Tapi ingat kata-kata yang ketiga ini. Apa itu Prof? Tutur katalah yang menjadikan manusia itu manusia. Tutur katalah yang membuat manusia itu manusia. Oh, jadi tutur katalah yang membuat manusia itu menjadi manusia. Masya Allah. Gimana jadi ini? Anda itu termasuk manusia apa enggak itu ditentukan oleh bagaimana tutur kata Anda. Masya Allah. Hari Jumat ini hari yang terbaik untuk introspeksi ya. Mulai hari ini kita berusaha supaya kita memilih kata betul. Memilih kata bagaimana kata yang baik untuk orang lain itu. Subhanallah. Ya, Prof Ali pernah ngendikan kapan bicara itu emas dan kapan diam itu emas. Iya, ada memang quote ya, ada kata-kata mutiara di dalam bahasa Inggris. There is a moment to talk and there is a moment to be silent. Ada saatnya untuk berbicara dan ada saatnya untuk diam. There is a moment to talk. Ada saatnya kita harus berbicara. And there is a moment to be silent. Dan harus ada waktu yang dimana kita harus diam itu. Tapi kalau kita berbicara maka kita harus memilih kata-kata yang terbaik. Nah disinilah kemudian Jalaluddin Rumi mengatakan tutur katalah yang akan menjadikan manusia itu manusia. Kalau Anda itu tutur katanya tutur kata Anda itu menyakitkan orang terus Anda itu manusia apa enggak gitu loh Mbak. Anda itu manusia apa enggak? Manusia itu punya otak gitu loh. Masa orang punya otak itu begitu? Ya, tutur katalah. Subhanallah, jauhkan dari tutur kata yang itu bisa menyakitkan hati. Jauhkanlah tutur kata itu yang bisa merangsang nafsu birahi. Iya toh Mbak? Kata-katanya halus tapi mengarah kepada perzinahan ini. Masya ya. Lembutnya sih lembut Mbak itu. Ya, pujiannya sih pujian, tapi ini arahnya kemana ini? Ya toh Mbak? Iya. Arahnya kemana ini? Jadi tutur katalah yang menjadikan manusia itu manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, Dulur Victor yang sangat saya hormati, kemarin kita sudah berbicara sampai bab ini ya, bab Al-Fatihah ya. Halaman 49 atas. Iya, jadi tolong diingat-ingat bahwa setelah kita membaca surah Al-Fatihah, saatnya lah Anda itu merenung pesan Fatihah itu. Yang saya singkat menjadi subhan itu syukur,
Ya senang. Syukur, senang. Ya. Itu Alhamdulillah. Salat bahagia itu di situ ya Prof? Ya betul. Jadi setelah Fatihah itu merenungkan, senang ya Allah, saya senang. Lah pernyataan saya senang. Ini membuat otak ini sangat sehat. Gitu. Otak ini membuat sangat sehat. Okay. Saya senang. Saya senang karena hari ini saya bisa makan pagi. Saya senang hari ini saya ketemu orang yang baik-baik. Saya tadi dari rumah Mbak ya ke sini. Saya naik Gojek. Iya Prof, naik Gojek ya Iya, Prof. sepeda motor Gojek. Motor Gojek. Saya tanya, berapa putranya Bapak? Saya 2 anak kembar. Jadi yang pertama itu keguguran. Kemudian yang kedua keguguran lagi, kemudian yang ketiga ini baru sehat kedua-duanya dan kembar. Jadi ternyata punya anak keguguran itu bukan akhir dari segala-galanya. Memang Allah menjadikan itu memang diuji kemudian hari. Tolong dicatat seluruhnya, tolong dicatat dulu Victor. Kata-kata saya yang sudah sering saya ulang. Seluruh musibah itu menjauhkan kita dari musibah yang lebih berat. Tolong diingat-ingat itu. Jadi seberat apapun musibah yang kita alami, itu sebenarnya dirancang Allah supaya kita tidak mengalami musibah yang lebih berat. Nah kata-kata ini tadi saya ingat gara-gara saya dibonceng Gojek tadi itu. Saya tanya, kok keguguran kenapa? Iya Pak, itu keguguran itu memang kalau itu tidak keguguran, maka anak saya itu nanti kata dokter itu akan lahir dengan kepala yang membesar karena ada virus tertentu yang masuk. Oh di dalam bayi. Iya. Jadi ya Allah memang menggugurkan supaya saya tidak lebih berat lagi. Masya Allah. Kalau itu sampai lahir kemudian perut kepalanya membesar kemudian matanya tidak normal, berarti saya lebih susah lagi tuh. Ya Allah. Jadi tolong diingat-ingat tuh ya, dan itu jadi pegangan. Sudahlah. Musibah Anda sekarang berat sekali, berat, saya tahu. Tetapi percayalah bahwa itu memang dirancang Allah supaya tidak ada musibah yang lebih berat lagi. Supaya tidak ada musibah yang lebih berat lagi. Ya, ada orang yang, mohon maaf saja itu kemudian sebelum COVID ini Mbak ya, dia ini mungkin karena dia sebelum COVID ini dia merancang betul untuk diet, Mbak ya. Untuk diet. Orangnya gemuk, diet. Jadi, dia betul-betul sakit. Untuk diet itu dia sakit betul. Ya. Lalu subhanallah. Begitulah rencana, betapa indahnya rencana Allah. Terserah sekarang Anda itu percaya atau tidak. Lalu si gemuk ini menjadi sangat lumayan kurus lah. Nah setelah kurus ada COVID dan dia kena COVID. Iya. Andaikan ya Mbak ya, andaikan pada kegemukan yang waktu itu kena COVID, maka bisa saja jadi itu tidak tertolong. Iya Prof. Ya, sudahlah subhanallah. Nah Allah itu merancang, rancangan Allah itu gaib. Nah, ini misteri gaib. Iya. Jadi rancangan Allah untuk masa depan kita itu sangat gaib. Tidak ada yang tahu. Nabi pun tidak tahu. Nabi sampai mengatakan, andaikan saya tahu alam gaib itu, saya tentu ibadah saya tidak seperti ini. Lebih lagi. Gitu. Ya Allah. Jadi tolong diingat dulur-dulur semuanya itu ya, semua musibah itu dirancang Allah untuk menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Berarti kalau begitu bawaannya bersyukur terus. Iya itu. Nah sekarang mulai kecil melarat. Waktu hamil sudah melarat. Waktu dilahirkan tambah melarat. Waktu nikah ya kebetulan tambah melarat mana Mas. Wis ngono loro-loron pisan rezeki gak ono sampai meninggal. Nah di mana Pak letak bahwa musibah itu diberikan Allah supaya tidak ada musibah yang lain? Nah kalau nanti dia kaya kemudian dia nakal, kemudian di akhirat kan kemudian ada musibah yang lebih besar lagi yaitu neraka toh. Nah inilah pikiran-pikiran yang super itu begitu.
Luar biasa ini. Inilah yang membuat Rasulullah kagum kepada orang mukmin itu. Saya ini kagum benar orang mukmin itu. Luar biasa kehidupan orang mukmin itu. Kalau mendapat sesuatu dia senang. Lalu ketika dia tidak membuat sesuatu dia sabar. Ya sabar saja. Itu keajaiban. Ya itu kata Rasulullah. Jadi yang dimiliki oleh seorang mukmin itu dua ya Prof ya. Ya. Syukur dan sabar itu. Betul. Syukur dan sabar itu. Dan ini tidak main-main ini ya. Kalau Anda tidak latihan hari ini ya tidak bisa, sampai mati ya tidak bisa. Maka hari ini latihan. Baik, saya lanjutkan di buku Terapi Istirahat Bahagia halaman 49 rukuk ya. Rukuk halaman 49 Mbak ya. Itu. Gerakan wajib berikutnya adalah setelah berdiri adalah rukuk, yaitu membungkukkan badan dengan kedua tangan di lutut dan wajah diarahkan ke tempat sujud. Rukuk wajib dilakukan untuk setiap rakaat. Jadi setiap rakaat selalu ada rukuknya. Iya toh, Mbak? Bahkan ada yang rukuk 2 kali, Mbak. Salat apa itu? Rukuk 2 kali, Prof. Gerhana, ya. Oh, salat gerhana ya, Prof. Jadi setiap sholat itu ada rukuknya. Maka Allah menyebut sholat itu kadang-kadang dengan sebutan rukuk. Karena tidak ada rakaat tanpa rukuk, tidak ada sholat tanpa rukuk. Kadang-kadang menyebut sujud. Rukuk dan sujud. Ya, nah maka dalam Al-Quran itu ada kata-kata warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Nah ini, gitu toh. Apa ini, Prof? Nah ya, rukuklah kamu bersama orang-orang rukuk berarti sholatlah bersama orang-orang yang sholat, berarti sholatnya berjamaah. Ya, atau warka'u ma'ar raki'in, tundukkan jiwamu seperti bersama orang-orang yang telah menundukkan jiwanya. Warka'u ma'ar raki'in. Jadi rukuk adalah adalah membungkukkan badan dengan kedua tangan di lutut. Nah, di lutut ini bisa persis lutut, bisa di bawahnya lutut. Karena yang menjadi ukuran itu bukan tangan di lututnya, tetapi yang menjadi ukuran adalah punggung. Punggung itu ketika ditekuk itu sejajar, lurus gitu loh Mbak ya. Berarti ini bisa di lutut, tangan bisa di bawah lutut. Betul, ya, karena ada orang yang mohon maaf ya, itu tangannya itu agak panjang sedikit gitu, sehingga kalau tetap bertahan pada lutut maka itu agak lo enggak toh, karena lebih panjang Mbak. Jadi masih belum menunduk, tapi agak mendongak gini toh. Tapi kalau Anda letakkan di tangan lutut juga tidak apa-apa, maka tangan itu ditekukkan sedikit. Tangan itu ditekukkan ke kanan kiri sedikit sehingga nanti bisa lurus gitu ya. Bisa mana yang enak. Bagaimana rukuk Nabi SAW? Beliau takbir dengan mengangkat kedua tangan. Perhatikan. Ya. Tolong dulur-dulur El Victor ya, saudara-saudaraku yang sangat saya kasih. Anda ini kan sehat toh, iya toh Mbak? Sehat Prof. Sehat. Ya kuat mengangkat galon air, ya kuat mengangkat parkir sepeda kuat. Tetapi sekarang saya tanya, kenapa ketika Anda rukuk tangan Anda tidak diangkat? Faham maksud saya Mbak? Iya Prof. Kan langsung ini Mbak, dari bersedekap itu kalau mungkin langsung diturunkan Mbak. Iya Mbak? Kenapa itu? Padahal mengangkat tangan untuk rukuk itu kan tangan dihadapkan ke Ka'bah, dan itu penyerahan juga, simbol penyerahan. Apa sih yang susah gitu? Saya ini mengajak Anda itu bukan hanya sah dan tidak sah, bukan hanya mengajak Anda ini supaya sholatnya sah dan tidak sah, bukan. Tetapi bagaimana sah dan super. Bagaimana sah dan super. Iya, jadi sah dan super. Ya sah tapi juga nilainya besar. Jadi Allahu Akbar itu tangan diangkat kembali, ya. Kemudian sami Allahu liman hamidah diangkat lagi. Angkat tangan, ya itu sehat toh, sehat. Yang kedua itu simbol penyerahan. Simbol penyerahan, ya Allah saya menyerah kepadamu. Apa sih engkau kehendaki ya Allah? Saya ini orang yang tidak, makhluk yang tidak kuasa. Saya orang lemah ya Allah, sudah terserah pada engkau. Atau saya hadapkan ke Ka'bah, inilah tangan saya hadapkan ke Ka'bah,
Ka'bah itu adalah pusat peribadatan seluruh dunia, maka kami ingin dengan menghadapkan tangan ke Ka'bah ini, kami menjadi bagian dari warga Umar Rokiin. Jadikan kami menjadi bagian dari orang yang selalu menghadapkan wajahnya ke kiblat, pusat spiritual ibadah, ritual keagamaan itu. Kepala dan punggung lurus horizontal dengan meletakkan kedua tangan di lutut, ini hadis riwayat Ahmad. Atau kedua telapak tangan di bawah lutut, itu dengan siku yang direnggangkan. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ini ada dalilnya ya. Kedua siku dalam posisi direnggangkan dari lambung. Jadi tidak dipepetkan tapi direnggangkan. Direnggangkan. Ya, paham Mbak ya? Paham, Prof. Itu. Nggih. Ini cara rukuk Nabi. Jadi saya ulang dulu coba nanti sholat zuhur nanti tolong diingat-ingat ya. Jangan hanya menurunkan tangan saja ketika bersedekap, tapi apa? Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Nah gitu. Tapi takbir ini harus punya kekuatan. Ya. Oh. Iya toh Mbak. Itu sebetulnya kita tidak kuat Pak, tapi malas kita itu yang malas. Okay. Malas, dan malas itu bagian dari tanda-tandanya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan ketika dia itu sholat, maka dia itu sholat dalam keadaan bermalas-malasan. Baik. Masih halaman 50. Menurut qiraati, pada saat punggung dan leher dibungkukkan secara lurus. Seorang muslim menyatakan hormat kepada perintah Allah, hormat kepada kebesaran Allah. Jadi ketika orang membungkukkan itu sebetulnya menyatakan, saya ini hormat, saya ini tunduk kepadamu. Maka kemudian minta maaf toh. Saya ini menundukkan ya Allah, saya ini bertekad, dan saya mohon maaf ya Allah, saya fisik saya memang saya bungkukkan, tapi kelakuanku itu belum saya bungkukkan seperti itu. Hati saya belum saya bungkukkan. Gitu. Maka itu filosofi doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Salah satu doa rukuk ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada doa itu. Bagi yang sudah hafal subhana rabbiyal a'la, ada saatnya lah nanti menambah doa itu. Allahumma firli. Itu sebetulnya rukuk itu menyatakan saya ini membungkuk kepadamu, untuk hormat kepadamu, untuk taat kepadamu. Oleh karena itu bantulah aku untuk taat kepadamu, lalu maafkan aku jika kadang-kadang masih menyimpang dari ajaranmu. Itu rukuk itu luar biasa. Jadi saya ulang, ketika Anda rukuk, Anda itu menyatakan hormat kepada kebesaran Allah, hormat kepada kekuasaan Allah, lalu juga menyatakan taat kepada Allah, sekaligus mohon ampun bahwa selama ini hanya fisik yang membungkuk tetapi hati belum menunduk. Itu. Dengan sikap itu, ia menunjukkan kesediaannya untuk dipenggal lehernya di jalan Allah. Tolong digaris bawah itu ya Mbak ya. Dengan rukuk yang seperti itu menurut Muhsin Qiraati ini halaman 133 dalam bukunya, rukuk yang seperti itu sama dengan menunjukkan penghambaan, menunjukkan kesediaan, siap untuk dipenggal lehernya di jalan Allah, siap dipenggal lehernya ketika dalam keadaan menjalankan agama Allah. Saya ulang, rukuk itu kan menunjukkan penyembahan. Ya Mbak ya, penyembahan. Lalu leher disiapkan, berarti siap untuk dipenggal leher oleh Allah pada saat dia menjalankan atau menyebarkan agama Allah. Masya Allah. Iya toh. Lambang begitu ya Pak. Iya. Siap lehernya untuk dipenggal Allah pada waktu rukuk itu berarti siap mati. Ya. Semangat untuk menegakkan kalimat Allah ini Prof. Jadi kalau Anda rukuk kemudian menyatakan inilah kepala saya ya Allah,
silakan kalau engkau menghendaki saya mati jam ini, ya monggo saya dimatikan. Tapi kalau engkau menghendaki saya masih hidup, ya enggak apa-apa. Tetapi intinya saya siap untuk mati ketika sedang melakukan ibadah. Nah, ini yang luar biasa. Jadi kalau orang rukuk benar, itu tidak ada ceritanya orang takut kematian. Itu. Saya sampai kemarin itu membaca kata-kata Jalaluddin Rumi juga ya. Itu. Ketakutanmu kepada kematian sebenarnya adalah ketakutanmu kepada dirimu sendiri. Kita ini harus siap untuk mati, dan kita jangan meminta mati, tetapi nyatakan bahwa kita ini siap mati. Gitu. Lah bagaimana Pak kalau kita ini belum banyak dosa? Ya Mbak ya gitu. Nah sekarang siapa yang menjamin bahwa Anda setelah ini lebih banyak pahala? Allah karim, ya bro. Ya toh Mbak? Nggih. Seringkali kan saya belum siap mati Pak, saya masih banyak dosa. Sekarang siapa yang menjamin bahwa setelah ini dosamu nggak tambah banyak? Nah, wong rumus kehidupan tuh, this is thing about wishes. The more you get, the more you wish. Rumusnya orang antara pemasukan dan pengeluaran itu adalah semakin banyak yang kau dapat, semakin banyak keinginanmu. Semakin yang kau dapat, semakin banyak keinginan. Iya, semakin banyak yang kau dapat, semakin banyak. Here is the thing about wishes. Ya, ini ada kata mutiara itu. Here is the thing about wishes. The more you get, the more you wish. Nah kalau orang itu tidak punya uang Mbak, untuk apa dia mau mikir mampir di restoran? Sudah nggak punya keinginan, Ya. Prof. Tapi karena uangnya itu ada, maka dia punya keinginan. Ini itu. Ya. Nggih. Iya, Prof. Kalau saya itu tidak punya duit untuk kenapa kita terpikir ganti handphone? Iya. Karena ada uang, kemudian ada ganti handphone. Jadi itu. Sekarang kalau Anda mengatakan saya rukuk Pak, tapi saya belum siap mati, berarti rukukmu bohong toh. Wong rukuk itu tujuannya kamu itu melatih kamu siap mati, kamu tidak siap mati. Berarti rukukmu itu bohong. Pasrahan total. Iya ya toh. Lah kan berarti bohong toh. Bohong. Nah kalau gitu ya rukuk, nah gimana rukuk nggak dibungkuk kan gimana? Nah resikonya kalau Anda sudah menyerahkan kepala ya siap dipenggal loh. Tidak hanya siap untuk dipenggal waktu rukuk, tidak, tetapi juga siap mati dalam keadaan sedang beribadah, siap mati ketika sedang siap menolong orang, siap mati ketika dia berjuang di jalan Allah, bangun masjid, ngeramut anak-anak yatim, itu minta sumbangan untuk musola, ngeramut pengajian dan sebagainya. Itu loh Mbak. Saya belum siap Pak karena masih anak kecil. Sama anak saya masih kecil itu. Apa Allah nggak tahu? Loh, Allah itu sudah gini loh ya. Ala ya'lamu man khalaq. Jangan dikira Allah yang menciptakan itu tidak ngerti kebutuhanmu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Jangan dikira Allah yang menciptakan manusia terus Allah tidak tahu bagaimana cara ngaturnya itu. Kembali saya ini luar biasa, artinya keinginan saya itu betul-betul saya itu mengatur tauhid ini loh. Keimanan itu bagaimana yang supaya kuat itu. Iya, Prof. Ya. Pokoknya la ilaha illallah. Tidak ada yang membuat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit. Setiap sholat kita sudah berbicara Mbak. Setelah selesai sholat. Ya, wirid itu loh Mbak. Ya Allah, Tuhan hanya Engkau. Engkaulah yang berkehendak menghidupkan saya, Engkau yang berkehendak mematikan saya. Lalu gitu kan Mbak. Ya, diyakini kan itu. Jadi rukuk seperti itu. Rukuk merupakan sikap penghambaan yang tertinggi. Rukuk merupakan sikap penghambaan yang tertinggi. Coba Mbak, ada enggak ya itu binatang yang selain manusia yang bisa rukuk itu ya?
Betul sekali, Prof. Tidak ada. Ya, di rukuk merupakan sikap penghambaan yang tinggi. Rukuk adalah etika penghambaan, sedangkan sujud adalah pernyataan kedekatan. Apa sih bedanya rukuk dan sujud? Itu ya. Rukuk ada. Kalau rukuk itu menyatakan siap menghamba, gitu Mbak ya. Kalau sujud itu siap mendekat. Tuh. Itu siap menghamba. Nah, lanjutnya kan di sini ada kata Mbak. Sujud dilakukan setelah rukuk karena siapapun yang tidak memiliki etika penghambaan, ia tidak akan bisa dekat kepada Allah. Oh, subhanallah. Lawang sopan santun aja enggak bisa kok dia mau mengharap dekat pada Allah, enggak bisa. Akhlakmu kepada presiden aja begitu, lah kok Anda ingin ketemu. Etika terbangun ini, Prof ya. Jadi kalau ada sikap menghormat, maka Anda kemudian didekatkan. Kalau enggak sikap menghormat, bagaimana didekatkan? Enggak ada rasa cinta, enggak ada itu. Ya enggak ada keinginan untuk bertemu. Ya, ada rukuk berarti. Jadi rukuk itu kenapa didahulukan sebelum sujud? Karena rukuk itu adalah penghambaan. Penghambaan itu apa toh Mbak? Mengakui dirinya itu lemah, pengakuan dia lemah, kemudian mengakui Allah itu Al-Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Lah karena pengakuan itu kemudian dia baru sujud, kemudian engkau Subhana Rabbiyal A'la. Engkau itu tinggi. Engkau yang saya agungkan itu pada waktu rukuk tadi itu engkau itu tinggi, aku mendekat padamu. Wasjudu waqtarib. Sujudlah kamu dan saat itulah kamu mendekat. Nah, itu filosofi mengapa rukuk dulu baru sujud. Ya, Prof ya. Oh. Jadi tidak mungkin ada orang yang rukuknya benar lalu takut mati, itu tidak ada. Tidak ada orang yang rukuknya benar stres karena takut mati. Ini tolong saya ulang-ulang. Karena hari-hari ini banyak orang yang stresnya itu walaupun setelah COVID, dia sembuh dari COVID, dia ada stres baru. Dia masih dibayangi ketakutan. Kalau ini nanti nyempeto ini nanti saya kena mati, ini mati terus. Was-was terus. Ya, toh. Jadi hari-hari ini banyak orang-orang yang setelah sembuh dari COVID, ya ada juga yang enggak toh, enggak. Ada beberapa itu yang justru stres itu loh Mbak. Saking pengalaman saking sakitnya, nafas sesaknya kayak begitu, enggak boleh dijenguk. Oh ada nyamuk, ada ini, enggak bisa kemana-mana, enggak boleh jenguk, makan ya itu tuh, enggak boleh kemana-mana itu. Kemudian dia takut. Nanti kalau itu kena lagi saya itu. Jadi stres, lambungnya kena. Stres baru ya Prof. Ketemu orang, jangan-jangan orang yang bawa menular, itu Mbak. Iya betul ini Mbak. Membuka kantor itu bingung. Ini nanti ini. Jangan-jangan meja ini, itu, kursi ini terus gitu. Iya. Tersiksa dia. Mengapa tersiksa? Jawabannya satu, karena dia tidak punya iman kepada Allah. Karena tidak punya iman. Mengapa tidak punya iman pada Allah? Ya karena rukuknya tidak dihayati. Rukuknya tidak dihayati. Nah. Itulah dahsyatnya rukuk ya. Tapi banyak orang yang tadi Prof yang tidak bisa rukuk dengan sempurna dan tidak dengan sakit toh. Karena sakit. Bukan, tidak bisa menghayati dan tidak penuh dengan kepasrahan seperti yang ya itu kan penyakitnya saya toh Mas Gilmi. Penyakitnya Mbak Mas Gilmi itu. Penyakitnya saya juga. Iya toh. Iya, Prof. Iya, saya walaupun menjadi narasumber ini jangan dikira saya setiap rukuk mesti saya begitu. Orang itu kumat-kumatan. Lah kumat-kumatan itu dalam bahasa agama iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun, kadang tambah, kadang kurang, yaitu fluktuatif, yazidu wa yanqus. Tuh. Yazidu wa yanqus. Iman itu ya naik, ya turun, ya itu bahasa Jawanya kumat-kumatan. Kumat-kumatan. Itu naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Itu dulu Mbak Nima ya. Dulu sebentar ya Prof ya. Dulu, nanti kita lanjutkan ya. Baik, dulur jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan kembali setelah yang berikut ini. Iya. Jadi itu rukuk ya, rukuk. Tadi halaman berapa tadi Mbak? Halaman yang ke-50 Prof. Halaman ke-50 bagian atas. Oke, ke-50 bagian atas tadi ya. Ya. Nah ini lanjutnya. Rasulullah pernah rukuk dalam sebuah sholat malam yang lamanya hampir sama dengan posisi berdiri. Ini gimana Prof? Pada saat posisi jadi rukuknya Rasulullah itu lamanya hampir sama dengan posisi berdiri.
Artinya kalau berdirinya 1 jam, Nabi itu pernah rukuk 1 jam. 1 jam. Nah sekarang apa rukuknya Nabi 1 jam? Coba ini. Kira-kira sama dengan membaca 3 surat panjang sekaligus. 3 surat panjang. Iya, 3 surat panjang sekaligus. Coba. Jadi Rasulullah itu pernah sholat rakaat pertama itu membaca 3 surat sekaligus, yaitu surat Al-Baqarah. Okay. Al-Baqarah itu sekian ratus ayat, Ali Imran 200 ayat, Okay. An-Nisa itu. Jadi berapa juz itu, Pak? Oh. Ya. Itu pun nah ini. Okay. Itu pun di antara surat-surat yang tersebut disebut itu diiringi doa dan istighfar. Masih diiringi doa dan istighfar. Nah, jadi berapa lamanya berdiri Rasulullah. Perhatikan, tapi Rasulullah jangan dikira kemudian hidupnya hanya sholat toh. Jangan dikira hanya sholat toh. Karena Nabi juga perang loh. Iya. Nabi juga perang. Jadi ini tidak selalu, tetapi pernah. Pernah. Gitu ya. Tetapi pernah, bukan selalu, tetapi pernah. Jadi Rasulullah itu pernah rakaat pertama itu surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu sekitar 6 juzan. 6 juz ya. Ya. Sekitar 6. Coba dilihat Mbak itu, Qur'annya itu. Berapa juz ini Mbak? Saya lihat Mbak, sebentar Mbak. Nah ini. Ya. Loh ini toh. Saya ingin meyakinkan saja, meyakinkan. An-Nisa itu sampai juz ke-6 Mbak. Juz ke-6, 6 juz ya Prof? Iya. Ini 1 rakaat, perhatikan ya. 1 rakaat. Tidak selalu tetapi pernah. Nah sujudnya, rukuknya sama dengan rukuknya sama dengan berdirinya. Rukuknya sama dengan berdirinya. Berarti Nabi itu pernah rukuk 2 jam. Rukuk 2 jam. Masya Allah. Prof, ini kan 6 juz ya Prof? Nah iya toh. 6 juz itu kalau membaca cepat sekitar itu ya Prof ya? Masya Allah ya. Udah kan 1 juznya kan 45 menit Pak. 45 menit nggih. Kemarin nyoba Prof. Surat Al-Baqarah itu mulai dari jam 12:30 sampai jam 3:15. Iya toh. 2 juz itu. Iya, 1 juz ya. Nah sekarang gini loh ya. Sudahlah. Masa kita itu seumur hidup tidak pernah rukuk yang sekian lama. Itu aja lah sudah. Masa seumur hidup kita itu tidak pernah. Ya sekali-sekali lah. Sebelum mati itu sekali-sekali. Masya Allah. Kenangan ya Prof Ya. ya? Pernah sujud lama, pernah rukuk lama. Mungkin Mas Hilmi ya belum pernah rukuk setengah jamnya. Belum. Belum Prof. Maaf belum Prof. Iya. Belum pernah. Saya bisa bayangkan bagaimana posisi punggung sama kaki itu. Ini kan tumpuan. Maka kajian hari ini adalah mengingatkan kita bahwa kalau kita itu tidak bisa meniru Rasulullah sepenuhnya, sudah sekali-sekali. Maka kita mungkin tidak bisa sampai sekian jam. Ya mungkin kita nunggu diberi problem yang berat mungkin. Ya. Itu biasanya disujud Prof. Terkadang itu. Iya, boleh sujud. Sujud. Nah itu jadi itu sekian juz Mas Hilmi masih ditambahi oleh Albani ini halaman 122 dalam buku beliau ini bahwa itu pun masih diselingi bahwa itu kalau ayat neraka Nabi minta dulu dijauhkan. Kalau itu ayat surga Nabi minta dimasukkan. Itu. Kalau itu ayat rahmat Nabi minta supaya dapat rahmat. Kalau ayat itu ampunan Nabi minta ayat diampuni. Coba. Artinya bahwa ketika ayat-ayat itu dibaca kemudian ini tentang surga neraka, iya, ada perenungan. Ada perenungan. Masya Allah. Itu. Berapa lama ya? Ya, kita tidak bisa seperti Nabi tapi ya mirip. Itu tadi. Ali bin Abi Thalib rukuk sangat lama sampai keringat mengalir dari betis dan membasahi telapak kakinya. Jadi keringatnya di betisnya itu beringat sampai ke kakinya. Masya Allah.
Ya mungkin beginilah ya. Mungkin ada saatnya kita mencoba setengah jam mungkin ya. Pertanyaannya ngeten Prof, kalau itu kan baca Quran, Rasulullah hafal barangkali, atau kita baca dengan yang tidak bisa membaca Quran, perenungannya seperti apa sampai itu? Yang apa yang? Untuk rukuk. Rukuk. Lah rukuk kan sudah di Padu PTSP kan sudah ada tuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ampuni saya. Kemudian dia pengakuan, ya Allah engkau Tuhan yang begini terus gitu. Kan ada doanya, Allahumma laka rakaatu. Jadi makanya kita ini harus kaya lah. Ngomong kita Subhanallah. Iya toh, ya, dulu masih ingat toh, karena hanya palu yang kau miliki, maka segala sesuatunya harus selesaikan dengan palu. Kalau yang dimiliki tadi subhanarabbil azimi ya sampai mati ya subhanarabbil azimi saja. Ya Allah. Padahal ya saya tunjukkan ya, nanti ada itu saya tunjukkan. Doanya rukuk itu kan banyak. Subhanarabbil azimi wa bihamdi. Atau subhanarabbil azimi saja. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada lagi subhanadzil jabarut. Wahai Allah yang memiliki kekuatan, wal malakut yang Allah yang memegang kekuasaan, wal kibriya Allah yang punya kebesaran, wal azamah dan keagungan. Terus lagi subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Wahai Allah, saya menyucikan engkau dengan baca hamdalah, ya gitu, karena itu Tuhan yang selalu suci, tidak ada kesalahan sedikit pun, dan engkau itu Tuhannya seluruh malaikat dan malaikat Jibril. Ya. Ada lagi Allahumma laka rakaat. Wahai Allah, sekarang saya rukuk untuk menyatakan kesetiaan kepadamu. Ya, Allah malah wabika aman Tuhannya, dan saya ini percaya bahwa engkau itu maha kuasa, engkau maha menolong, engkau maha mengasihi, engkau maha tahu, engkau maha menyelesaikan masalah saya. Walaka wabika aman tu, walaka aslam tu. Dan kepadamu saya ini menyerahkan segala-galanya. Anta rabbi khasya'a sam'i wa basari wa mukhi. Sekarang ya Allah, saya ini menundukkan mata, telinga, mulut, otak, tulang, saraf, dan seluruh yang bertemu pada kaki saya ini, saya hari ini saya serahkan kepadamu. Jadi seperti kita itu menyerahkan diri kita di atas talam gitu, maksudnya ya. Kita serahkan kepada Allah. Ini loh Ali. Gitu ya, gitu. Prof, ya? Nah, ini loh Ali. Untuk menyatakan untuk ketaatan sungguh-sungguh. Seluruh ini diabdikan untuk taat kepadamu, ya. Lalu seperti kita menyerahkan talam itu juga. Terserah jenengan iki apa di lode apa di dihidupkan atau dimatikan. Nah, itu merenungkan kan lama tak Mas Umi? Belum menyerahkan anaknya. Belum menyerahkan istrinya. Belum menyerahkan pengampunan bapaknya, belum, dan masih banyak sekali. Masya Allah. Makanya jangan-jangan kita itu hanya bisa rukuk setengah jam kalau diberi Allah cobaan yang berat. Lah kata Allah, kalau memang hanya itu caranya kamu bisa rukuk lama, ya tunggu saja. Allah. Ya toh, Mbak Nema ya. Kalau hanya dengan cara itu kamu itu bisa rukuk lama, ya sudah, saya beri cobaan yang sangat berat. Gitu ya Prof ya. Nah, masa kita itu nunggu cobaan yang sangat berat? Mumpung belum diberi, ya sudah kita dahului. Oh, kalau gitu ya kamu bisa rukuk lama tanpa cobaan, kalau gitu ya saya batalkan cobaan. Cukup. Oh, kamu. Ya Allah, nggak dikasih aja sudah rukuk lama. Iya, gitu. Gitu. Cukup. Semua kemarin itu saya gini, kata Allah itu, saya akan berikan dia supaya dia dekat padaku, karena aku senang mendengar rintiannya itu loh, kata Allah. Kalau dia itu merintih, aku senang sekali. Ya Allah. Lah sekarang dia enggak saya beri cobaan, kok sudah merintih, ya sudah. Oh, gitu ya Prof ya. Supaya tidak rukuk kayak burung pangau. Iya toh. Ayo Mbak, ini Mbak ada kita ada. Silakan. Satu hal pertanyaan pribadi. Iya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Iya, betul sekali. Itu terus kemudian biasanya ditambah subuh kudus rabbul malaikati warruh begitu. Betul. Itu enggak apa-apa ya, Bro? Loh, memang itu ada toh. Lah ini nanti kan ada di halaman
Halaman 52. Halaman 52 kan ada toh, Mbak, itu. Itu halaman 52 poin 4 ada toh, Mbak. Itu sambung 2 terus kemudian sambung ke 4. Iya toh. 2 yang dibaca. Itu kan ada 2. Dibaca semua di buku profesornya enggak masalah ya, Prof? Iya. Kalau saya baca semuanya maksudnya. Kalau nggak kumat. Iya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Iya. Yang tadi saya baca tadi kan poin 6 toh subhanal jabarut al malakatul kibriya wal azamah. Nah ini. Saya suka karena seneng tuh. Seneng karena saya itu menyerahkan penyakit saya, ya itu badan saya, kepala saya itu seperti saya bayangkan saya letakkan di talam itu, saya serahkan Allah. Ini loh saya. Pun sakersa jenengan. Apakah jenengan masih berkehendak memberi hidup setelah ruku ini atau mematikan hari ini? Jam ini ya sudah, monggo. Saya pasrah saja kepadamu. Saya serahkan anak saya juga kepadamu. Saya serahkan hidup matinya. Sudah saya serahkan padamu. Saya serahkan anak saya nomor 1 itu kepadamu. Saya serahkan anak nomor 2 kepadamu. Saya serahkan anak ketiga kepadamu. Saya rokok lama, saya anak saya 7. Terus saya serahkan cucu saya kepadamu. Cucu saya 7, jadi kan lama. 14 poin paling tidak. Nah kita serahkan dong, Mas. Kita punya cucu, ya mungkin sering sakit atau mungkin kita harapkan punya masa depan yang cerah. Kita punya anak, nah itu kan kita serahkan. Ini loh ya Allah anak saya. Seperti saya bawa talam, saya serahkan. Ya Allah ini anak saya pun. Monggo pun. Ya Allah saya serahkan orang tua. Gitu-gitu ya Prof ya. Kemudian saya serahkan kan ya liver saya karena saya ada penyakit liver. Kemudian saya serahkan ini liver saya. Mau diapakan monggo. Subhanallah. Apakah engkau sehatkan atau engkau tambah sakit itu monggo urusanmu ya Allah. Ya Allah. Yang penting saya ada hati-hati. Gitu ya Prof ya. Ya Allah. Iya, saya punya tulang ini sering sakit di punggung atau di kaki ini. Saya serahkan tulang, mau diapakan? Saya punya ambien. Ya Allah, merinding. Kemudian saya serahkan, inilah ambien saya. Pun monggo mau diapakan? Mau diapakan? Itu urusanmu. Saya tidak punya apa-apa. Nah itu adalah yang disebut walaka aslam itu. Walaka aslam. Kemudian saya serahkan tubuh saya ini loh yang saya nyatakan mau ditundukkan kepadamu itu. Sekarang kalau saya masih melakukan kejelekan, ya saya mohon ampun. Lalu berilah kekuatan pada tubuh saya ini, otak saya ini untuk lebih dekat kepadamu. Tidak hanya badannya yang rukuk, tetapi juga hatinya juga rukuk kepadamu.